Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, maka malam hari ini perlu kita dalami. Iya ya, banyak yang kita percayai, tetapi mengapa banyak juga yang belum kita lakukan? Apa yang mengganggu? Apa yang mengganggu? Maka saya sampaikan elemen yang ketiga, elemen pengertian yang ketiga daripada iman adalah keyakinan. Keyakinan ini merupakan jembatan antara percaya kepada action tadi. Iblis tahu persis soal percaya sama percaya dijarno Mbak Iblis. Ya, tapi untuk supaya umat Tuhan tidak bertindak, dia merusak. Seperti tentara kita kalau pada zaman perang itu dulu, ya, wah tahu persis peralatannya sederhana, bambu runcing, apa dan sebagainya. Maka apa yang dirusak? Supaya pasukan yang begitu banyak besar itu, supaya tidak segera masuk kota, maka dicari jembatan. Jembatannya yang dirusak. Bomnya mek siji soalnya. Iya tahu. Untuk apa nih bom satu ini? Kalau tank sekian banyak dibom satu, wah, ya kalau kena, kalau luput, ya sudah. Jembatannya, ya, dibom, belang. Iblis itu mengganggunya bukan mengganggu pada percayamu. Soal kamu percaya, amin, dijarno, dibiarkan sama iblis. Tapi yang dihidik-hidik terus itu adalah keyakinanmu, sehingga engkau tidak berani bertindak. Ini masalah besar. Saya ingin teguhkan kepada saudara, di akhir zaman ini Tuhan ingin mengangkat gereja Tuhan. Kita baca terlebih dulu apa nubuatan tentang gereja Tuhan, ya, di dalam, ambil dalam kitab Mika saja. Mika atau Yosua pasal kedua sama, ya, tapi saya baca dari kitab Mika pasal yang keempat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun berduyun-duyun ke sana. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Hari-hari Tuhan itu sedang memperhatikan gereja Tuhan, sedang memperhatikan tubuhnya. Tuhan sedang mempunyai proyek besar untuk memulihkan keadaan umatnya. Tuhan sedang mempunyai prioritas yang luar biasa di akhir zaman. Sebelum sangkakala itu berbunyi, Tuhan sedang memperhadapkan hati dan pikirannya dan bahkan pandangan matanya, bahkan seluruh kuasanya ditujukan untuk karya-karya pemulihan. Kisah pasal 3:21 mengatakan, Yesus tetap harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya ingin encourage saudara semua yang hadir malam hari ini, bahwa inilah saatnya pemulihan, inilah saatnya berkat Tuhan dicurahkan. Tadi pertanyaannya, adakah saudara sebagai orang benar hidup dalam iman? Melangkah. Tapi untuk melangkah ini dibutuhkan jembatan tadi, yaitu keyakinan. Keyakinan ini yang seringkali dirusak. Keyakinan ini yang kemudian mendatangkan tawar hati. Keyakinan ini yang kemudian mendatangkan kecut. Kalau kitab Yosua dikatakan pakai kecut dan tawar hati. Perjanjian baru Yesus memakai kata, jangan kamu takut. Amin. Ketika badai itu menyerang perahu di mana Yesus tinggal dan tidur di buritan, maka murid itu kemudian bingung apa yang harus dilakukan dengan badai ini. Dibangunkannya Yesus. Satu kata yang keluar pertama kali ketika dia bangun, janganlah kamu takut. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sama ketika Yesus itu datang berjalan di atas air, ya, lalu Petrus ini yang melihat, engkaukah itu? Kalau memang sungguh engkau, perintahkan kepadaku supaya aku juga berjalan di atas air. Simon, turun. Wah, dengan yakin dia melangkah. Tanpa keyakinan, tak melangkah. Orang Kristen iman itu bukan bondo nekat. Tapi saudara, iman itu artinya berani melangkah. Berani pengertiannya bukan nekat. Berani karena pengertian.
berani karena Tuhan Yesus setia menyertai saudara. Bahkan dia yang berjalan di depan saudara. Ada keyakinan. Kita coba ambil contoh ya, ambil contoh di dalam 1 Samuel. 1 Samuel. Ambil contoh Daud. 1 Samuel pasal yang ke-7. 17. Ayat yang ke-32, langsung saja saudara tahu itu konteks ceritanya, bahwa Daud itu waktu disuruh oleh bapaknya untuk mengantar makanan dalam peperangan kepada kakaknya dalam peperangan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini bukan nekat, saudara. Ya, ini bukan nekat. Ini bukan ngawur. Ya, sekalipun Saul mengatakan ngawur, kamu tuh tidak pernah berperang, kamu tidak pernah pakai perlengkapan perang, kamu ngomong sak penakmu dewe, ya. Tapi coba dengar penjelasan berikutnya. Ya, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau ini masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang dan menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Dan ya, orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang ini, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin. Itu bukan kekuatannya, itu maksudnya, tapi karena penyertaan Tuhan. Ini bukan nekat, tapi berani. Berani ada alasannya, karena dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Itu berarti Tuhan menggenapi Yesaya 42 ayat 2. Aku yang berjalan di depanmu, yang meratakan tanah yang berlekuk-lekuk. Itu perjanjian yang tulisan perjanjian lama. Tapi yang baru ini katakan, aku yang meratakan gunung, aku yang menutup lembah. So, keyakinan ini yang seringkali dirusakkan, yang dikasih membuat tawar hatimu, menjadi khawatir, menjadi kecut. Yosua pakai kata kecut hatimu atau tawar hatimu. Di perjanjian baru pun diulang, karena memang masalah keyakinan ini yang seringkali mengganggu baik orang perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat maupun yang hidup dalam kasih karunia. Karena selama saudara dan saya disebut manusia, manusia selalu hidup dalam kekhawatiran. Mengapa manusia hidup dalam kekhawatiran? Karena dia sadar ataupun tanpa sadar, dia sudah hidup dalam dosa. Dosa itulah yang membuat manusia ini hidup dalam kekhawatiran. Iya, nek iya, karena dia hidup dalam rasa bersalah. Malam ini saya teguhkan kembali, siapapun saudara, rambutnya hitam ataupun putih, mancung atau pesek hidungmu, semua Tuhan sudah membebaskan saudara dari dosa. Yakin Tuhan membela kita, yakin Tuhan berjalan di depan kita. Tinggal saudara yang percaya untuk action tadi, untuk perbuatan, untuk tindakan tadi, utuh, yakin, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Maka ayat 4 dari Kejadian 12 tadi, lalu pergilah Abraham seperti firman Tuhan itu. Karena keyakinan yang teguh ini. Apa lalu ada yang bertanya lagi, lalu tandanya apa sih Pak kalau Tuhan beserta? Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ini yakin, ini cerita soal yakin. Ini memberi penjelasan tentang siapa yang yakin. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang hatinya teguh,
kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ini menjelaskan pengertian iman, tapi pada elemen pengertian yang ketiga, yaitu soal keyakinan. Masih ada lagi tubuh Kristus lalu masih akan mengatakan, ya kalau Pak Sudi, ya kalau Pak Pendeta. Tapi kalau saya ini kan orang awam. Yakobus memberikan catatan, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia juga suka makan nasi bub. Haleluya. Amin. Bahkan juga rawon, ya. Suka sama seperti kita, dia manusia biasa sama seperti kita. Itu sudah jelas. Saudara jangan memberikan arti yang kecil, arti yang rendah, arti yang dimana Tuhan sudah mengangkat, Tuhan sudah memberi kesempatan, Tuhan sudah membuka pintu pemenjaraan saudara. Tanpa kita sadari, kita yang tua-tua seringkali juga gitu. Apa iya toh Tuhan memulihkan? Amin. Malam tadi saya teguhkan, Tuhan bukan lalai, Tuhan bukan tidak mampu, Tuhan sanggup melakukan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud yang kita ambil contohnya ini, dia punya pengalaman yang sederhana dengan Tuhan, yang sederhana kita akui itu adalah Tuhan. Kalau saudara membiasakan diri, segala perkara yang kecil pun adalah karena Tuhan, saya percaya saudara akan sedang membangun keyakinan yang teguh. Amin. Seringkali kita salahnya apa? Kita anggap bahwa perkara-perkara kecil yang rutin itu, termasuk bangun tidur, ya, kemudian turun dari tempat tidur, mulet, itu dianggap biasa. Sudah banyak cerita orang bangun tidur tidak bisa mulet. Haleluya. Ya, kakinya gini, loh kok tidak bisa? Ya, yang dikatakan sama orang Jerman, loh, lah kok keple? Gitu ya. Ini hal yang rutin seringkali kita anggap sepele. Ayo mulai malam hari ini, biasakan perkara yang kecil pun saudara berkata, ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah pertolongan Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan. Maka saudara akan mempunyai keyakinan dalam segala perkara, besar, kecil, sedang, dekat, jauh, berat, ringan. Amin. Banyak, sedikit, itu semuanya karena Tuhan. Apapun Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman-pengalaman yang kecil jangan dianggap hal yang sepele. Ya, karena sekali lagi iblis itu tahu persis mana yang paling lemah. Keyakinan itu yang dirusak. Maka Ayub pun memberikan catatan bahwa kekhawatiran, ketakutan itulah yang akan mendatangi kamu, itulah yang akan menimpa kepadamu. Itu yang dirusak terus. Maka saudara, sejak malam hari ini saudara harus seringkali memperkatakan bahwa aku tidak khawatir, aku tidak takut, aku bersyukur dalam segala perkara. Yesusku setia, menyertai, memelihara, memberkati, melindungiku. Maka saudara, ayo kita mulai mengerti di mana elemen daripada iman kita yang sedang diserang oleh iblis. Kita seringkali memang bukan saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Saya juga manusia. Iblis tahu bagian mana yang harus jembatannya itu yang mau dihancurkan. Di sini percaya, di sini action. Jembatan yang keyakinan ini yang dibobol supaya tidak ada action. Saya ingin katakan pada saudara,